Ya, halo semua. Balik lagi bersama saya Christian. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas eh, lebih tepatnya tips and trick lah biar aman beli sepatu lokal. Nah, jadi di sini saya akan sedikit ngebahas tiga poinnya, 3 poin yang akan saya jelasin. Ditonton videonya sampai beres. Nah, jadi untuk poin pertamanya, pahami dulu si brandnya. Jadi misalkan saya ambil contoh kayak gini lah. Misalkan kamu ingin beli sepatu A, kamu harus tahu dulu si brand A ini tuh dari tahun berapa. Jadi kamu harus paham dulu si brand itunya. Jadi berdirinya dari tahun berapa si brand itu tuh. Misalkan brand itu tuh udah ada tuh dari tahun, misal ya, dari tahun 2010. Sekarang kan 2020, berarti mereka tuh si brand itu tuh udah jalan selama 10 tahun. Jadi kalian gak usah diragukan lagi lah. Jadi pasti insya Allah si brandnya pasti kualitasnya udah oke lah. Karena brand itu bisa dikatakan brand besar kalau udah lebih dari 5 tahun nih. Misalkan brand itu ya, si brand A nya itu udah 10 tahun misalkan. Jadi kalian gak usah ragu, ya beli mah beli aja gitu kan. Nah, masuk ke poin 2. Jadi poin kedua itu adalah harga. Jadi misalkan saya ambil contoh brand ini ya, Minus One Footwear. Jadi si Minus One Footwear ini ngejual dengan harga 300.000. Misalkan kalian ingin beli sepatu Minus One Footwear, tahu kan, misalkan di Instagramnya tuh harga 300.000. Terus kalian rencananya mau beli kan, tiba-tiba ada reseller yang nawarin si Minus One Footwear dengan harga di bawah 300.000. Nah, kalian juga jangan langsung tergiur gitu kan, oh harganya murah nih gitu kan, belilah gitu kan. Nah, padahal kalian sendiri juga tuh tahu bahwa harganya itu 300.000, sedangkan resellernya tuh ngejual dengan harga di bawah 300.000. Dan misalkan harganya tuh nggak masuk akal gitu kan. Misalkan dia ngasih harga 100.000 atau 150 lah gitu. Ya itu juga kalian patut waspada. Bukannya saya nakut-nakutin kalian buat beli di reseller, enggak. Tapi ini untuk menjaga itu kan, biar kalian juga nggak ketipu gitu. Jadi soal harga nih. Nah terus kalian ingin beli brand A, yang misalkan yang lagi naik sekarang tuh Kompas kan harganya naik kan, pada di up sama reseller. Terus ada yang ngejual sepatu Kompas dengan harga yang jauh banget, misalkan harganya tuh hampir setengahnya atau hampir 70% lebih murah. Kalian juga patut waspada di situ ya. Jadi pahami juga soal harga dari si brand tersebut. Jadi brand yang ingin kalian beli, kalian juga harus tahu si harga pasarannya tuh berapa gitu. Kalau misalkan harga masuk akal, ya udah, kalian gak usah takut gitu. Nah, masuk ke poin terakhir, poin ketiga, yaitu adalah via online atau e-commerce. Nah, jadi si brand A misalkan, kalian tuh ingin beli brand A, tapi ragu gitu kan, karena sistemnya sistem PO gitu. Beda halnya sama yang sistem penjualannya tuh ready. Dan kebetulan saya juga belum pernah beli sepatu yang sistemnya PO, karena saya nggak suka nunggu lah orangnya. Jadi saya pengennya tuh ada uang ya, ada barang juga gitu kan, ada sepatunya. Jadi nggak usah nunggu beberapa minggu lah, saya nggak suka gitu sistem PO. Mungkin tujuan dari si brand bikin sistem PO tuh ingin meminimalisir sepatu yang nggak kejual, maksudnya mungkin gitu ya. Tapi ya salah lah, harusnya kalau ingin buka usaha ya harus siap menanggung resiko, mau itu laku atau nggak laku gitu kan. Masukan nih buat brand-brand sepatu yang sistemnya PO, saya nggak suka. Ya kalau banyak kok brand-brand yang ready gitu, ya mau laku nggak laku ya resiko, yang namanya juga usaha, bener nggak? Kan ada naik turun yang namanya usaha. Saya salut sama brand-brand kayak Minus One Footwear, kayak Footstep. Jadi barang itu ready semua, jadi tinggal beli langsung dikirim barangnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin beli brand A tapi
takut gitu kan, kalian dulu lihat dulu di Instagramnya misalkan dia nyantumin e-commerce-nya nggak. Jadi misalkan via Shopee, via Bukalapak. Misalkan dia nyantumin via Shopee, insya Allah aman. Bukalapak juga aman. Jadi kalau misalkan kalian ingin beli brand A, ya udah lewat e-commerce aja gitu. Jadi bisa lewat Shopee. Jadi uangnya bakal ditahan dulu sama pihak e-commerce-nya. Jadi sebelum barangnya diterima sama kita, baru barangnya dikirim. Uangnya dikirim. Jadi misalkan barang udah diterima sama kita, ya otomatis uang yang dari kita yang ditahan sama e-commerce juga dikasihin langsung ke si penjualnya gitu kan. Jadi sistem e-commerce kan gitu. Jadi barang sudah dikirim, uang yang dari kita langsung diterima. Dan buat kalian yang penasaran buat brand-brand apa aja sih gitu kan yang bisa dibeli secara online kayak via Shopee, Bukalapak, Tokopedia, banyak kok brand-brandnya. Jadi kayak -1 Footwear, ada Ventela, banyak kok brand-brand lokalnya, ada Footstep, banyak. Ya itu tergantung kalian juga, kalian lebih sukanya ke brand yang mana gitu kan. Yang penting dia nyantumin e-commerce gitu kan. Teman saya pernah ketipu soalnya. Jadi dulu beli sepatu karena tergiur barangnya murah kan. Dan dia tuh gak nyantumin di Instagramnya tuh. Jadi dia tuh kayak reseller gitulah. Dia jual beberapa brand lokal. Dan dia tuh, teman saya tuh pernah beli brand lokal, tapi saya lupa brand lokal apa. Waktu dia udah transfer uangnya, jadi gak ada pihak ketiga gitu. Jadi gak lewat e-commerce. Dan dia ketipu. Jadi pas dia udah transfer uangnya, ternyata si barangnya gak dikirim. Karena ya itu, dia gak lewat e-commerce kan. Jadi gak ada yang megang. Si uang kitanya tuh gak ada yang megang. Jadi lebih amannya sih saya saranin ya beli sepatu yang dia tuh ngejualnya tuh bisa lewat e-commerce gitu, lewat online. Reseller juga kebanyakan juga sekarang udah banyak yang merambah ke Shopee, Bukalapak gitu juga kok. Nah, jadi gitu aja penjelasan singkat dari saya. Buat kalian yang suka sama video ini, di like juga, sama share juga ke teman-teman kalian. Biar ilmu yang saya punya tentang sepatu lokal bisa tahu juga teman-teman kalian gitu kan. Jadi ini sharing sedikit tentang pengalaman saya beli sepatu lokal. Jadi itu adalah tips and trick yang bisa saya kasih tahu buat kalian semua. Yang belum subscribe, di subscribe juga sama nyalain juga loncengnya, oke? Ditunggu video saya selanjutnya, bakal bahas sepatu lokal yang lebih keren lagi. Oke? Bye. Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right, we were so young.